Halo everyone, nama saya Sinta Nurhalija dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 10120640. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen kinerja. Mungkin di sini teman-teman udah nggak asing ya dengan materi satu ini, namun teman-teman harus tetap simak videonya ya. Nah, apa sih manajemen kinerja itu? Manajemen kinerja adalah bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena memungkinkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif. Manfaat inti menggunakan manajemen kinerja adalah manajemen untuk membentuk kinerja karyawan, mengikuti organisasi strategis. Aspek-aspek ini dapat menjadi sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan karyawan guna meningkatkan pengeluaran organisasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan meningkatkan kualitas. Nah, adapun tujuan manajemen kinerja. Pada dasarnya, tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka sehingga menghasilkan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen kinerja ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada tujuan strategis. Tujuan strategis berhubungan dengan kegiatan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua ada tujuan administratif. Tujuan administratif ini berhubungan dengan evaluasi kerja untuk keperluan keputusan administratif, pengkajian, promosi, pemutusan hubungan kerja, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir ada tujuan pengembangan. Manajemen kinerja ini juga bertujuan untuk melakukan pengembangan kapasitas pegawai yang berpotensi di bidang kerjanya, memberikan pelatihan bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik, serta penempatan pegawai pada posisi yang tepat. Adapun manfaat kinerja. Nah, di sini ada menurut Wibowo, manajemen kinerja memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan, manajer, dan juga setiap individu di dalam organisasi tersebut. Nah, yang pertama menurut manfaat bagi perusahaan sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. Yang kedua, untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai. Yang ketiga, untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. Yang keempat, untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Yang kelima, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan. Sebagai upaya basis perencanaan karir karyawan, sebagai upaya mempertahankan karyawan berkualitas, untuk mendukung program perubahan budaya kerja, dan yang terakhir untuk mendukung inisiatif kualitas total dan pelayanan konsumen. Nah, yang kedua, adapun manfaat bagi manajer. Untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku. Yang kedua, untuk memperbaiki kinerja tim dan individu pekerja. Yang ketiga, untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas. Yang keempat, sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan. Yang kelima, untuk membantu karyawan yang kinerjanya kurang baik. Yang keenam, untuk pengembangan diri karyawan. Yang ketujuh, sebagai pendukung kepemimpinan. Yang kedelapan, untuk memotivasi dan pengembangan kerjasama tim. Dan sebagai upaya membuat kerangka kerja untuk meninjau kembali tingkat kompetensi dan kinerja. Nah, yang terakhir ada manfaat bagi seluruh pegawai, yaitu sebagai informasi peran dan tujuan karyawan, untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan, untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan, sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas, sebagai dasar objektivitas dan kejujuran dalam mengukur kinerja, untuk membantu agar pegawai fokus pada tujuan rencana perbaikan dan cara bekerja. Mungkin itu saja manfaatnya, dan ada satu lagi yaitu syarat manajemen kinerja.
Nah, setelah manfaat ada juga syarat-syarat penerapan manajemen kinerja, yaitu yang pertama ada perusahaan harus memiliki strategi yang jelas dalam upaya mewujudkan tujuan. Yang kedua, perusahaan memiliki indikator kinerja utama yang terukur secara kuantitatif, memiliki target yang ingin dicapai, dan jelas batas waktunya. Yang ketiga, terdapat kontrak kinerja di mana ukuran-ukuran kinerja dituangkan dalam bentuk kesepakatan antara bawahan dan atasan. Nah, yang keempat, terdapat siklus manajemen kinerja yang baku dan dipatuhi seluruh elemen perusahaan, yaitu berupa perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang kelima, terdapat pemberian reward, dan punishment yang sifatnya membangun dan konsisten di dalam perusahaan. Yang keenam, adanya dedikasi kepemimpinan yang kuat di tingkat atas sehingga perusahaan memiliki kinerja yang tinggi demi terwujudnya tujuan perusahaan. Yang ketujuh, penerapan konsep manajemen berdasarkan kompetensi, the right man in the right place, demi mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik. Nah, kesimpulan dari seluruh materi manajemen kinerja ini yaitu dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja adalah alat manajemen perusahaan yang dapat membantu para manajer memantau dan mengevaluasi pekerjaan para pegawai. Tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen kinerja dapat berhasil jika seluruh elemen organisasi menjalankan perannya dengan penuh dedikasi. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Pulung Puryana, SE MSI, selaku dosen konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.